warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara saya semuanya dari berbagai penjuru Nusantara. Senang sekali nih saya bisa ketemu walaupun via Zoom ya dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan ini nggak sia-sia, biasa buat ajang berbagi. Kalau saya lebih senang nih, ini bukan materi apa ya, jatuhnya lebih ke sharing ya. Sharing, mungkin ada sebagian yang teman-teman juga udah paham, mungkin ada yang belum. Nggak ada masalah, kita diskusi aja. Pembahasan kali ini kita akan bahas tentang masalah dasar desain grafis untuk sosial media. Sedikit cerita mungkin, saya sendiri, Rahmat Eko Pranoto, posisi tetap saya ini ada di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan. Saya sendiri ini ada di program studi desain grafis. Kebetulan kalau di kampus, desain grafis kita ini spesialisasi untuk desain kemasan sebenarnya. Tapi secara prinsip, desain grafis itu sama. Dan kalau yang terkini, ini kita akan lari ke arah digital semua, nggak ada yang bisa terlepas dari wilayah digital, dan kebetulan bidang itu saya sering berbagi dengan mahasiswa. Gitu. Sekali lagi saya lebih suka menggunakan kata berbagi, karena kalau dibilang ngajar mungkin lebih enak, saya selalu lebih senang tuh bilangnya sharing gitu ya. Karena bidang ini nih orang belajarnya cepat, pengetahuannya juga cepat, dan kadang-kadang cuma untuk saling ngebuka dan saling menginformasikan satu sama lain. Jadi sebenarnya kita posisinya nggak jauh-jauh beda kok. Gitu. Sekali lagi, sama nih teman-teman guru semua nih, status kita sama sebenarnya. Status kita sama. Kebetulan aktivitas saya selain di kampus, itu juga jadi konsultan untuk terkait dengan markom atau marketing communication dan branding. Saya lebih suka dan lebih seringnya nanganin untuk UMKM. Ya karena memang lebih banyak teman-teman yang perlu dibantu nih dari sektor UMKM. Kalau besar-besar bisa hire advertising yang mahal-mahal. Oke. Ini judulnya desain grafis. Tapi karena kita membicarakan tentang sosial media, maka ada baiknya, oh ini perkenalan, saya sampai lupa. Mudah-mudahan ini teman-teman nih guru-guru, memang mayoritas guru-guru komunikasi atau desain ya. Biasanya kalau orang desain tuh fokus sama, pokoknya aku bikin desain. Anak-anak nih fokusnya di sana. Kalau kita bicarakan pada saat ke wilayah digital, pada dasarnya desainer itu bukan sekedar membuat sesuatu yang bagus untuk dilihat, tapi hal yang terpenting itu adalah mengenali kepada siapa desain ini mau kita buat dan untuk apa. Karena hal yang seringkali dilupakan itu adalah bahwa desainer grafis ini posisinya ada di tengah-tengah antara si pemesan dengan yang akan dituju oleh si pemesan. Jadi desainer ini posisinya ada di tengah. Nah, seringkali pemesan ini mereka cuma tahu jualan. Jadi ada yang mengenali konsumennya, ada juga yang tidak. Nah, di sini sebabnya kenapa desainer itu harus punya dasar selain dia bisa membuat desain, selain dia mengerti software. Karena kadang-kadang desainer ini berpikir bahwa wah desain ini pokoknya yang penting jago software. Saya bisa Illustrator, saya bisa Corel, saya bisa Photoshop. Mungkin kalau udah lari ke animasi sedikit, kemudian larinya ke After Effects. Mau masuk ke video bisa Premiere, atau sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi video editing. Tapi pada dasarnya semua ini, mau di fotografi, videografi, ataupun desain grafis,
itu punya basic yang sama. Artinya secara teknis desain grafisnya maupun secara pengetahuannya. Jadi ada baiknya kita mengenali kepada siapa kita akan berkomunikasi. Makanya di sini saya nyatakan, without knowing target audience, just like walk in a labyrinth without clue. Jadi kayak kita mau ngedesain, tapi kita nggak tahu nih kita mau ngomong sama siapa. Kita udah capek-capek bikin desain, oh udah menarik, gayanya kekinian sekali, tapi ternyata marketnya nih orang usia 50 tahun ke atas. Loh kok jadi nggak nyambung ya? Akhirnya si marketnya ini yang dituju ini nggak ngerasa desain itu untuk dia misalnya. Makanya kayak kita jalan di labirin tanpa ada petunjuk. Sebenarnya ini kalau nggak telat nih, saya pengen nge-share lagu ini. Ada lagu bagus gitu ya. Saya kira nih teman-teman pasti udah pada tahu semua. Tapi karena waktunya pendek, jadi ini nggak mungkin saya setel sampai habis. Buat informasi juga nih Mas Eko, ya. Nah, yang di tengah-tengah kita ternyata bukan hanya guru-guru saja, ada adik-adik kita yang dari SMK. Oh, ya, alhamdulillah. Selamat datang adik-adik semua. Kita berbagi sama teman-teman ini. Saya senang sekali. Ini kayaknya videonya nggak bisa muter. Ini benar-benar nih saya ada di tengah-tengah sawah. Saya di tengah sawah ini, kita berhenti dulu. Kita share dulu di sini. Kelihatannya ini saya nggak kuat nih kalau untuk nyetel videonya. Ini sebenarnya videonya tulus. Judulnya Labirin. Ini lagunya keren, angle-nya keren, pengambilan gambarnya juga keren, secara komposisi sempurna. Artinya kalau kita lihat dari sisi video maupun desain grafis, dia akan bicara tentang komposisi, tentang harmoni, tentang impresi, apa yang jadi utama, apa yang jadi kedua, apa yang harus diutamakan jadi prioritas, apa yang jadi visual belakangan, itu sebenarnya prinsipnya sama. Dan saya pikir nih video klipnya penyanyi Tulus ini sebenarnya sangat representatif ya. Tapi sayangnya saya nggak bisa putarkan di sini. Jadi saya pengen mengantarkan bahwa sebelum kita bicarakan ke desain grafisnya, maka kita harus memahami dulu sebenarnya pada saat kita mau membuat desain untuk sosial media, maka harus ada hal yang harus kita pahami secara basic. Ini mungkin karena ini bentuk webinar, nggak kayak perkuliahan atau mata pelajaran di kelas yang kita bisa berapa pertemuan, jadinya agak saya ringkas. Pada saat kita bicara tentang basic, secara umum, kita bicara tentang sosial media itu, kita bicara tentang sebuah proses komunikasi. Kita bicara tentang pertukaran ide, kita bicara tentang penyampaian ide atau penyampaian pesan. Selain otomatis kalau sosial media, kita bicara tentang jaringan, kita bicara tentang komunitas, dan lain sebagainya yang akan terbentuk secara otomatis kalau kita aktif di sosial media. Apakah kita akan bergabung dengan komunitas yang kita minati, dan lain sebagainya, terkait dengan hobi, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan kesukaan, dan lain sebagainya. Di sana akan berkumpul orang-orang yang homogen atau punya peminatan sejenis. Kemudian pada saat masuk ke wilayah marketing, maka ini jadi hal yang berbeda nih. Sosial media ini digunakan sebagai alat untuk jualan. Jadi bagaimana si perusahaan, si klien yang memesan jasa kita, dengan apa yang kita buatkan, mereka akan terbantu jadi mempunyai nilai lebih, mempunyai nilai daya tarik, meningkatkan nilai jualnya, atau kalau bahasa kerennya kita sebut dengan value kepada para konsumennya. Jadi di sosial media ini akan menjadi bagian dari sebuah proses marketing. Kalau seandainya mereka punya iklan, misalnya entah dipasang di YouTube, di TV, di radio, di billboard, dan lain sebagainya, maka yang dilakukan sosial media ini nanti pada saat kita bicarakan lebih lanjut,
ini akan jadi sesuatu hal yang berbeda karena pendekatannya berbeda. Jadi ini nggak sama kayak kita bikin iklan-iklan di TV atau di media-media komersial lainnya. Nah sekarang kita lihat nih, sebenarnya fungsi sosial media ini buat apa ya? Hal yang kita pahami bahwa sosial media itu dia digunakan sebagai wilayah retensi atau marketing retention. Jadi yang disebut dengan retention tuh cuma di sosial media. Sebuah produk itu bisa berkomunikasi dengan pelanggannya. Di sosial media itu sebuah brand, sebuah produk itu bisa berubah seolah menjadi person atau individu. Dan ini harus kita perlakukan demikian. Jadi ini hal yang seringkali nggak disadari. Orang asal bikin sosial media untuk produknya, dan dia dagang kayak ya udah dagang gitu aja. Dan itu untung-untungan. Jatuhnya produk itu dia benar-benar seperti kita ketemu sales. Nah ini kalau di sosial media kadang-kadang orang ini suka ngerasa terganggu nih, dia posting setiap berapa menit, dia posting, di upload, dan akhirnya orang terganggu, akhirnya orang unfriend atau unsub dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan tahu lebih jauh. Jadi fungsi retensi ini adalah mengelola konsumen dan menjaga komunikasi yang interaktif dan responsif. Jadi sosial media ini nanti pada saat sudah kita buatkan, maka si klien harus memiliki admin yang jelas, karena komunikasi itu sebaiknya dijaga. Jadi jangan sampai bikin postingan habis itu nggak disautin, nggak ada yang jawab, pokoknya cuma bikin postingan nanti ada ribuan itu nggak ada dijawab satupun, itu jelek sekali. Dia juga berfungsi sebagai media periklanan, dia ada action periklanannya. Untuk apa? Untuk membangun dan menjaga brand awareness-nya. Brand awareness ini supaya orang selalu ingat sama produknya, supaya produk ini nggak dilupakan. Jadi kalau orang ingat dengan produknya, dengan dia sering lihat di sosial medianya, muncul di timeline-nya dia, muncul di story-nya dia, akhirnya walaupun selitasan, brand ini berseliweran di benaknya dia, di kepalanya dia, gitu loh. Jadi otomatis dia akan membangun dan menjaga awareness sekaligus aktivitas promosinya sebagai media informasi. Nah, kita bisa jadi nggak cuma bicara tentang produknya, tapi kadang-kadang terkait dengan pengetahuan produk. Di situ bisa juga berbagi informasi. Misalnya pada saat bicara tentang produk pupuk gitu ya, produk pupuk untuk hidroponik. Ini nggak cuma jualan pupuk aja, terus kita pajang fotonya yang bagus, kita bikin slogan-slogan yang bagus. Tapi pada saat dimasuk sosial media, orang akan sangat berminat pada saat si produk ini sering berbagi informasi tentang, oh cara bercocok tanam hidroponik itu seperti ini loh, sambil diupload videonya. Oh ternyata kalau menggunakan hidroponik, kadar airnya itu sekian, kenapa? Karena ini. Semakin banyak sharing informasi, orang akan merasa, oh saya nggak sia-sia nih nge-follow ini atau mengikuti ini. Karena selain dia mendapatkan informasi produk, yang utama bagi orang banyak adalah dia mendapatkan informasi. Yang terakhir, ini adalah soft selling. Di marketing itu ada istilah hard selling dan soft selling. Hard selling ini ya kayak kita sering melihat ya, hard selling ini orang jualan langsung bisa pakai sales yang person to person. Kalau secara iklan akhirnya orang bisa memberikan diskon misalnya atau sales promosi, itu hard selling. Dia gimmick yang diberikan, paket bundling, oh kalau beli 2 dapat 1, atau dalam bentuk voucher. Nah itu masuknya hard selling, karena dia mengejar meningkatkan penjualan dalam waktu yang pendek, itu hard selling. Secepat mungkin dilakukan penjualan. Kalau soft selling, dia tidak akan bicara tentang harga, dia tidak akan bicara tentang rupiah. Nah kalau tadi saya sempat cerita tentang di informasi, itu adalah bagian dari soft selling. Orang itu nggak ngerasa dikejar-kejar dengan barang harga sekian, tapi dia merasakan
didekati, diarahkan, dibimbing, dan akhirnya dia merasa punya keterikatan dengan si produk. Dia merasa memiliki kebutuhan dengan si produk. Jadi soft selling ini menjualnya persuasif atau halus. Ini semua nanti ada kaitannya semua dengan desain. Kalau kita tahu semua ini, maka perlakuan kita pada saat kita akan mengeksekusi sebuah desain, ini akan berbeda. Karena kita akan melakukan pendekatan-pendekatan dan kita tahu apa yang harus kita sampaikan melalui pesan visual kita dalam desain. Tujuannya yang pasti adalah engagement. Ini kalau di kelas pasti saya udah langsung nanya, engagement apa ya? Gitu. Dan biasanya mahasiswa langsung jawab, tunangan Pak. Kalau ternyata ada ingat lagi, jadi kepengen. Padahal ini sebenarnya benar sih, kita kayak tunangan. Engage itu kan dia mengikat. Tunangan itu kita memastikan ikatan ya, walaupun belum menikah ya. Tapi kita paling enggak kalau versi bisnis tuh ada MOU lah ya, gitu ya. Sebelum resmi jadi kontrak, MOU dulu lah ya. Nih kita udah sepakat nih kalau ini akan berjalan lama gitu, atau ini akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Engage ini adalah untuk mengikat market atau mengikat konsumen supaya mereka loyal sama kita. Lewat apa? Lewat yang 4 itu tadi, yang sebelumnya. Desainer ini kadang-kadang harus bisa menjelaskan itu, karena itulah yang nanti akan menjadi konten dari desain-desain yang dibuat di sosial media. Nah kalau nih teman-teman guru atau adik-adik semua yang ada di sini, nanti guru bukan berarti selalu di kelas ya. Guru juga bisa jadi side job-nya atau malah jadi pekerjaan yang cukup menjanjikan juga sebagai sampingannya untuk pekerjaan desain itu sendiri. Jadi pada saat kita bisa menjelaskan itu semua ke klien atau ke pemilik produk, oh pekerjaan kita nambah. Kalau tadinya, tolong bikin saya poster dong jualan ini. Terus setelah kita lihat produknya, ini produknya kayaknya harus soft selling deh. Karena ada produk yang bisa hard selling, ada produk yang tidak bisa hard selling, tapi harus soft selling. Biasanya yang hard selling ini produk-produk punya harga yang murah. Misalnya kayak kita ngomongin tentang keripik singkong gitu ya. Wah berat kalau kita maksa harus soft selling nih. Ya udah itu hard selling aja. Tapi pada saat kita bicara tentang produk laptop gitu atau kamera gitu ya, yang nggak bisa hard selling tapi bisa juga soft selling. Dengan kita berbagi informasi, dengan kita berbagi pengetahuan. Oh penyakitnya laptop apa ya? Kalau blue screen, hardware apa yang mesti kita periksa misalnya. Jangan langsung divonis, wah rusak mati total kita harus beli baru. Enggak. Tapi kita bagi-bagi tips di sana. Tentang kamera kita juga bisa jelaskan lensa lah apa dan segala macamnya. Nah, itu akan menjadi bagian yang bisa diinformasikan dan menjadi pengetahuan baru untuk konsumen. Semakin banyak kita berbagi dengan klien, semakin dipercaya si desainer ini. Jadi butuh pemahaman yang cukup banyak. Nah, kemudian kalau kita udah tahu itu semua, bagaimana dengan desain strateginya? Kayaknya kalau ngelihat dari visual ini, gambar kedua, ini sayangnya nggak ada suara ya. Gambar kedua kayaknya banyak yang kenal ya. Ini salah satu selebgram model yang lagi naik daun juga. Pada saat kita bicara tentang, kalau tadi kita bicara tentang bahwa desain itu ada di tengah-tengah, ini barusan saya baru membicarakan tentang klien. Kita membicarakan tentang orang yang mesen desain ke kita, atau pemilik produk, atau brand owner. Nah, karena posisi kita di tengah, berarti setelah kita membuat, ini ada tujuannya. Ke siapa? Ke market. Marketnya siapa? Ini yang disebut dengan market profiling. Ini akan sangat membantu desainer. Kenapa? Desainer itu harus tahu kepada siapa dia bicara. Dari status ekonomi sosial, seks itu status ekonomi sosial. Posisi geografisnya di mana? Apakah di kota besar? Apakah di kota kecil? Apakah di pedesaan? Karena gaya komunikasinya beda. Kemudian demografinya seperti apa? Ini di tingkat penduduk yang padat kah? Di tingkat penduduk yang
cukup sedikit gitu ya, usia berapa, pria atau wanita, ini masuk di demografi ini. Karena kalau produknya spesifik, misalnya untuk perempuan, maka kita akan langsung straight, kita mengarahkan gaya komunikasi kita sampai ke semua elemen-elemen desain kita, arahnya ke mereka. Jadi nggak ada gender lain yang salah ambil produk untuk wanita tapi desainnya terlalu maskulin misalnya, wah terlalu jantan, terlalu laki-laki sekali gitu. Akhirnya para laki-laki membeli ini dan pada saat membuka produknya menggunakan lah bingung, kok isinya buat perempuan gitu. Nanti kalau dipakai dia bisa jadi transgender nanti, misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan message-nya? Message ini dia harus clear, concise, dan direct. Jadi dia harus simple, dia harus jelas. Jadi jangan bertele-tele, jangan terlalu membuat orang kebingungan dengan pesannya. Seandainya kita membuat pesan yang analogis, ya nggak masalah, atau simbolik nggak masalah, tapi orang harus bisa melihat korelasinya atau logikanya. Dan ini dia harus mengarah langsung kepada market yang sesuai. Jadi pesan itu harus diterima sama si konsumen, sampai si konsumennya merasa, ini gue banget, lucu deh ini produk ini saya banget nih, gitu. Ini cocok banget, ini karakter gayanya ini aku banget nih. Kita nggak usah dikasih dan direct. Jadi benar-benar orang itu langsung merasa pesan itu untuk dia, karena straight. Nah, kenapa akibatnya? Kenapa saya sebut dengan market profiling dan message? Kalau di desainer, kita akan melakukan profiling, itu detail. Kalau perlu, sampai kita kita lacak ciri-ciri fisiknya. Ini gayanya seperti apa, dia bergaulnya di mana, tempat nongkrongnya seperti apa, postur tubuhnya kira-kira rata-rata seberapa, hobinya apa, tampilannya seperti apa, sehingga kita jadi tahu, oh gayanya orang-orang yang di kelompok ini, mereka kalau ngobrol kayak gini, mereka menggunakan kata-kata sejenis ini, mereka menyukai tampilan yang seperti apa, selera mereka seperti apa. Jadi kalau perlu kita gambarin, oh orangnya kira-kira berat badan sekian, dia suka nongkrong di kafe paling enggak seminggu sekali, dia bisa naik motor atau naik mobil, dia cenderung berkelompok, dan dia menyukai lingkungan yang dengan jumlah orang banyak. Maka di situ kita bisa dapat gambaran, oh kira-kira stylenya seperti apa ya, apakah gayanya seperti Dylan gitu misalnya, atau seperti Milea, atau seperti Anya Geraldine yang saya gunakan sebagai model di sini, atau mungkin cenderung lebih maco. Oh nih ada berok-beroknya dikit, dia harus kelihatan lebih jantan, orang-orang kayak gini, kita langsung kegambar, oh stylenya orang kayak gini, dari cara kita membuat pesan itu seperti ini. Ini yang dimaksud dengan sebelum kita memulai desain, kita harus punya data-data itu semua. Bukannya bisa nggak bikinin saya brosur atau company profile untuk perusahaan saya? Bisa. Gimana? Yaudah, tunggu aja, nanti sore selesai. Nah ini biasanya tanpa data. Di lapangan sebenarnya nanti akan ada kasta-kasta secara tidak langsung yang nggak sengaja dibuat. Levelnya masing-masing desainer yang kelas mahal nih, dia based on research, dia bukan sekedar intuisi, dia punya data market, dia punya data kompetitor, dia tahu sampai detail kira-kira konsumennya seperti apa. Dari situ baru dia mulai membuat desain gitu. Ini sebenarnya basic nih, kalau teman-teman memang berasal dari desain grafis pasti udah sangat paham ini gitu ya, terkait dengan dasar gitu ya. Ini bagaimana kita memilih warna, bagaimana
kita menjaga konsistensi visual yang kita gunakan. Ia akan sangat berpengaruh kepada target market. Apakah mereka akan tertarik melihat kita? Apakah di antara segitu banyak desain tampilan yang mereka lihat, itu akan membuat mereka tiba-tiba terhenti pada saat melihat desain kita. Konsistensi ini terkait kalau seandainya kita bikin berulang. Jadi ini iklan 1, iklan 2, iklan 3, iklan 4. Harus ada konsistensi yang dimiliki, walaupun tidak harus secara template sama semua, tapi harus ada ciri-ciri khas yang membuat orang langsung mengenali bahwa, oh ini tampilan ini punya si produk ini nih. Itu yang dimaksud dengan konsistensi. Kemudian, apa ya yang konten seperti apa sih saat kita akan membuat desain yang akan memperkuat kita dalam meningkatkan rasa ikatan atau loyalitas dari si konsumen yang dituju sama klien kita. Sekali lagi saya ingetin, ngapain sih kita mikirin jauh-jauh gitu, kita cuma dibayar segini gitu kan. Ini saya ingatkan sekali lagi, desainer itu sebenarnya harus bersikap sebagai partner. Desainer ini bukan buruh, suruhan, yang sifatnya sebagai operator. Tapi dia adalah partner. Dia memikirkan si klien. Dia memikirkan ini tujuannya buat apa. Karena tujuannya adalah untuk mensupport kesuksesan dari si klien. Dan kalau dalam pikiran positif kita, si klien kita tambah besar, maka kita juga akan ikut naik. Kalau sekarang bisa dibayarnya 200.000, karena penjualannya naik, kita bantu, mungkin naik jadi 500.000. Jadi makin besar lagi, kita dikasih 1 juta. Ternyata perusahaannya udah sampai level provinsi, itu udah bayar kita 5 juta, 10 juta. Mereka akan menyesuaikan. Gitu. Jadi, kenapa kita harus mikirin sampai sejauh ini? Ini kita harus tahu, kalau seandainya kita bicara tentang engage, ini bukan satu desain, tapi rangkaian desain. Gimana kalau kliennya pesan sekali? Enggak mungkin. Karena yang kita bicarakan adalah desain sosial media. Jadi ini bukan sekedar klien yang minta bikinin poster sekali itu sudah selesai. Sosial media itu harus di-maintain. Jadi buat teman-teman guru, buat adik-adik ini yang pelajar gitu ya, atau siswa, ini jadi hal yang menarik. Kalau di banyak tempat sekarang udah jadi tren banget. Banyak perusahaan yang mempercayakan, bahkan mengontrak jasa untuk menangani sosial media mereka. Karena harus ditangani secara intens, dia harus update terus. Maka kita udah harus tahu bagaimana plot yang mau kita buat. Karena ini bukan kita berpikir hari itu ada desain, hari itu kita pikirin. Enggak. Sosial media itu sejak awal sudah kita pikirkan. Untuk 1 bulan ini, kita akan mengeluarkan berapa seri. Message-nya apa aja. Maka komunikasi antara desainer dengan si klien ini akan sangat intens. Dia harus update dengan cepat. Gitu. Kemudian desain aset ini bukan berarti kita harus mikir, oh saya harus punya komputer, saya harus punya komputer yang canggih yang seperti ini, saya harus punya pen tablet dan lain sebagainya. Bukan. Tapi data-data seperti apa yang kita perlukan, itu adalah aset kita. Gitu. Kemudian bagaimana kita menggambarkan konten yang akan kita jadikan sebagai aset, konten yang jadi arahan untuk jadi benang merah seterusnya. Apakah itu dalam jargon, dalam bentuk slogan, dalam bentuk ide kata-kata dan lain sebagainya. Tapi kan nanti kalau diurutkan, ini akan jadi sebuah rangkaian pesan. Gitu. Dan yang pasti, kita sudah punya jadwal postingnya. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah desain untuk sosial media. Sosial media ini butuh konsistensi. Sosial media nggak bisa kita posting sekali dalam 1 bulan. Akan ditinggalkan sama orang, karena tidak terupdate. Tapi kita udah harus tahu, desain ini akan dimunculkan
jam berapa, hari apa. Biasanya kalau kayak di Instagram, bisa jadi kita bisa posting dalam satu hari itu 2-3 kali. Nanti ini kalau misalnya ada kelas lanjutan kita baru bicara lagi, karena ini agak panjang. Bagaimana sih kita tahu, oh ini dipostingnya jam sekian nih. Ini ada strateginya dan kita butuh ada aplikasi riset gitu ya, yang berkaitan dengan si produk ini, yang akan menggambarkan sebenarnya nanti itu seperti apa ya. Oh berarti jam segini nih mereka ngelihat sosial media mereka nih. Oh jam segini kita posting. Karena kita posting di jam yang salah, bisa jadi kali itu responnya sedikit. Nah ini kaitannya dengan konten kalender tuh itu. Selain untuk menjaga konsistensi tampilan sosial media kita. Nah, kalau data-data itu sudah ada, maka yang kita lakukan adalah kita membangun konsep. Kadang-kadang orang bicara konsep tuh kayak hal yang gampang. Konsepnya apa? Sebenarnya kalau kita bicarakan konsep, ini sudah masuk ke wilayah operasional. Konsep ini kalau dijabarkan bukan sekedar ide, tapi dia sudah harus bisa dieksekusi. Dia sudah menjadi arahan untuk sebuah eksekusi desain. Ide itu adalah gambaran besar. Jadi kalau masih berupa ide, kita belum bisa ngapa-ngapain tuh. Tapi kalau sudah kita turunkan menjadi konsep, maka kita sudah mulai tahu, oh konsepnya begini, berarti saya harus melakukan apa nih. Nah gimana caranya? Mungkin teman-teman juga udah pada tahu, desain grafis. Kalau buat di lingkungan kampus, atau teman-teman dosen nih, teman-teman guru ini yang dulu juga kuliahnya di KVR Seni Rupa, biasanya udah kenal dengan yang namanya metodologi desain. Biasanya nanti di sana dikenalkan dengan mind mapping. Jadi ini mungkin akan merubah sedikit kalau buat yang teman-teman yang masih baru sama sekali gitu ya. Desain itu ternyata bukan kerjaan seniman semata, tapi desain itu proses kreatif. Itu ada prosesnya. Maka di sana juga ada yang disebut dengan mind mapping. Ada proses metodologi yang akan dilakukan sampai kita bisa menurunkan key elemen visualnya. Nanti kita akan lihat yang dimaksud dengan mind mapping apa, desain method atau metodologi desain itu seperti apa, key elemen visual itu apa. Ini mind mapping. Kalau umum mungkin, oh ini, gitu ya. Ini ada softwarenya, ada Xmind, ada cukup banyak sih aplikasi-aplikasi free-nya gitu ya untuk membantu kita membuat. Tapi seandainya kita buat manual pun nggak masalah. Kalau mahasiswa nih biasanya disuruh bikin mapping, kalau sama saya bikin satu halaman begini, saya suruh balik lagi. Kamu belum selesai. Mahasiswa ini bisa bawa dalam satu lembar A2, atau pernah ada yang datang ke saya itu dalam lembar A0. Jadi kalau mapping itu istilahnya ini yang di tengah ini adalah ide dasarnya, maka turun-turun ke bawah itu adalah level. Jadi kalau ternyata cuma sampai level 1, level 2, saya bilang kurang. Berarti kamu exploring-nya kurang. Karena kadang-kadang kita baru dapat ide itu bisa jadi udah di level 5, level 7. Jadi itu sudah anak cabang yang udah cukup jauh. Nah, untuk apa? Ini. Dari mind mapping ini kita bisa menetapkan konsep. Dari mind mapping ini kita bisa mendapatkan kira-kira elemen visual apa yang mau kita pakai untuk mendesain. Ini fungsi mind mapping. Jadi mungkin kalau di kampus kami gitu ya, sebelum mendesain, mahasiswa itu ibaratnya udah punya puzzle atau komponen yang mau dipakai nanti buat desain itu apa aja. Oh bentuk ini, oh font, tipografi, type-nya ini. Dia masuk kategori sans serif atau serif. Oh saya akan menggunakan warna-warna ini. Ini semua kita temukan di mind mapping. Jadi semua itu bisa dijelaskan secara rasional ke klien kita. Jadi kita nggak lagi akan bicara, Mas, Mbak, ini kenapa desainnya tampilannya
warnanya ungu ya. Terus kita jawab, kayaknya bagus warna ungu. Atau kita nggak bisa memberikan jawaban pasti, kenapa itu warna ungu. Apalagi kalau itu asumtif. Tapi kalau kita kasih lihat mappingnya, kenapa warna ungu itu muncul, itu akan kelihatan landasannya dari mana ungu itu muncul. Oh karena ini. Sehingga kita mendapatkan pada warna ungu di situ. Dan warna ungu ini perulangan cukup banyak. Ternyata di kaki cabang yang lain ada warna ungu lagi. Di kaki cabang yang lain, level yang lain, ada ungu lagi. Oh berarti desain produk ini dengan market ini warna ungu cukup dominan sehingga kita berikan warna ungu. Itu akan jadi dasar yang kuat dan tidak terbantahkan oleh klien. Nah ini maaf nih judulnya salah. Ini yang namanya design method. Pada saat kita berproses dalam sebuah desain, biasanya awal itu dari brief klien. Klien tuh minta tolong dong bikin saya brosur, tolong dong bikin saya company profile, tolong bikin saya logo. Terus dia memberikan informasi-informasi terkait dengan informasi apa yang dia miliki, yang diperlukan sama si desainer. Kalau seandainya dia tidak tahu memberitahu apa, maka desainer harus tahu. Harus menanyakan apa aja ke si klien untuk bekalnya dia dalam desain. Karena memang hampir dipastikan, kecuali perusahaan besar, kita ngomong udah levelnya kayak Unilever gitu. Unilever ini udah sangat jago banget lah kalau untuk data markom, mereka tuh udah lengkap. Jadi pada saat manggil advertising, mereka tahu, mereka udah nyiapin data yang perlukan sama desainer, ini semua mereka udah siapkan. Tapi secara umum, entah UMKM, entah perorangan, itu rata-rata mereka blank. Di situ kita harus melakukan riset. Entah kita melakukan riset market kecil, kita ngelihat kompetisinya, produknya si klien kita kayak gimana, cara mereka membeli seperti apa, mengambil keputusan pembelian seperti apa, di mana produk itu beredar. Kita melakukan riset semua. Sampai yang tadi di awal disebutkan, kita cek data demografinya sampai kita lakukan profiling. Ini yang di riset. Data-data itu kemudian kita mapping sampai kita mendapatkan konsep. Setelah konsep dan elemen visual kita kumpulin, barulah proses desain dilakukan. Nah, yang sering terjadi biasanya adalah begitu ada pekerjaan, yang dilakukan pertama adalah membuka laptop atau membuka komputer, membuka software, kemudian dibuat kotak-atik, desain langsung dibuat. Setelah itu baru dipikirin nanti ngomong ke klien konsepnya apa ya. Jadi dibuat dulu desainnya, setelah desain jadi baru deh warna ungu, oh warna ungu begini, oh font ini dipakai, oh karena ini, oh karena ini. Ini jatuhnya hampir kayak seperti mengarang indah gitu. Tapi kalau kita lakukan dengan benar di sosial media, ini sangat berisiko sekali kita melakukan hal seperti itu. Sosial media ini marketnya jauh lebih luas, kemungkinan dilihat orang tuh jauh lebih besar. Pada saat desain udah jadi, ini nggak langsung kita upload, tapi kita proses lagi gimana nih feedback sama reviewnya. Kita bisa melakukan sampling entah ke teman-teman di sekitar kita, entah ke sampling yang kita ambil. Misalnya kita tanya, oh ini marketnya buat anak usia 15 sampai 20 tahun nih. Kebetulan ada adik yang usianya segitu, atau ada kakak usia segitu, atau ada tetangga usia segitu. Ditanyain aja, ini desain gini, kamu suka nggak? Menurut kamu gimana? Oh ternyata, suka, lucu banget, itu kayak ini banget, kayak saya banget. Oh berarti udah mulai nih. Kita tanya, jangan satu orang, ke beberapa orang. Atau kalau kita ada senior, kita bisa diskusi sama senior, karena mereka udah punya data atau pengalaman di banyak. Nanti dari sini kita akan ada koreksi. Terus ada revisi atau revision. Setelah kita revisi, baru masuk ke final design. Baru deh, desain ini bisa kita publikasikan. Atau istilahnya masuk ke final design-nya. Nah, terkait dengan sosial media. Sebenarnya sosial media ini memang lebih banyak diarahkan untuk ke arah soft selling. Dia tidak akan lepas dengan branding dan identity. Jadi pada saat dia jadi produk, semua itu harus dibawa masuk, termasuk bagaimana sih brandingnya si klien kita ini, atau dia belum ada. Maka di situ tugas kita adalah ikut menciptakan standar brandingnya dia. Oh, nanti ke depan selain logo, ini elemen warna kuning
dalam bentuk seperti ini harus ada ya. Oh nanti gaya layoutnya harus seperti ini ya. Ini bisa jadi bagian dari branding. Ya. Dan yang pasti logo harus posisinya di sini ya. Atau kalau misalnya dia harus dipindah, mau bisa dipindah-pindah, maka dia harus di atas dasar yang seperti apa, cara reverse-nya gimana, hampir seperti kita memperlakukan logo. Tapi kali ini dalam layout besar, dalam sebuah desain utuh, gitu, bukan sekedar logo. Jadi kita harus tahu perlakuannya seperti apa. Dan bagaimana kalau dia dibikin tidak full color. Sekarang dengan dunia digital kan logo jadi macam-macam nih. Nah, orang ada yang bikin full color, ada yang bikin ini, tetapi kalau akhirnya jadi stempel, oh lumayan mahal ya kalau kita harus pakai stempel full color semua ya, apalagi itu punya gradasinya. Oh, gradasi ini masih lumayan sulit dieksekusi ini. Hati-hati dengan menggunakan itu untuk di logo. Dan ini kita harus tahu, kadang-kadang desain monokrom itu bisa jadi daya tarik. Jadi bagaimana nih kalau dia diperlakukan di desain yang hitam putih atau monokrom. Monokrom ini bisa satu warna aja, warna biru, warna hijau. Dan dia apakah dia akan tetap menarik? Kemudian persepsi ini, kita ngomongin tentang perceived emotional corporate image. Jadi bagaimana si branding ini kalau diletakkan dalam desain secara keseluruhan, secara utuh, ini akan tetap menyampaikan kesan dan nilai-nilai si perusahaan. Si perusahaan ini pengen dipersepsikan orang seperti apa nih? Oh, udahlah saya produk yang kelas menengah aja. Oh, saya kepengennya dipersepsikan orang sebagai produk premium. Nah, maka perlakuan kita akan beda dalam proses mendesain. Gitu. Tipografi ini huruf ya. Jadi dalam memilih tipografi ini juga ada pertimbangan ini di proses mendesain. Serif nih, kalau kita kebetulan ada di lini yang sama, serif pasti udah tahu. Serif ini adalah jenis huruf yang punya kait. Ada desain tertentu yang akan sangat menarik kalau dia menggunakan huruf-huruf berkait. Tapi secara umum desain biasanya kalau dalam penggunaan panjang atau body artikel gitu misalnya, atau naskah dari sebuah pesan gitu dalam konteksnya agak panjang, biasanya digunakan huruf-huruf serif. Kenapa nggak pakai sans serif yang tidak berkait, yang lebih padat? Ya, secara basic huruf berkait itu kalau kita lihat misalnya di koran gitu ya, yang tulisannya panjang, atau di sebuah artikel atau jurnal yang tulisannya agak panjang, huruf berkait itu membuat mata tidak lelah, karena mata cenderung akan mengalir, dia akan ngebaca, itu nggak capek. Tapi pada saat kita gunakan sans serif, berdasarkan riset ini berdasarkan riset ya, huruf sans serif itu membuat mata berhenti di setiap wilayah putih atau jarak antar huruf. Jadi seperti tidak diantarkan ke huruf berikutnya. Jadi tanpa disadari, mata itu sebenarnya terhenti bisa ribuan kali, bisa ratusan ribu kali pada saat membaca sebuah artikel panjang. Akhirnya kita membaca itu lebih capek pada saat kita membaca teks sans serif ketimbang teks yang serif. Tapi kalau kita kaitkan dengan karakter, bisa juga karena gaya si desain ini mungkin agak sedikit, kita kepengen kesannya agak lebih konservatif gitu, bisa kita menggunakan gaya serif. Kalau kita kepengen tampilannya lebih bebas, lebih free, kita bisa menggunakan sans serif. Bisa juga kepengen kelihatan sangat komunikatif banget dan kebetulan marketnya sesuai gitu ya, kita bisa menggunakan script seolah ini adalah tulisan tangan. Ini biasanya untuk desain yang pengen disampaikan dengan gaya penyampaiannya lebih personal. Script ini sifatnya lebih personal, jadi seperti kita menulis untuk seseorang. Jadi kita kemudian akhirnya kita gunakan pendekatan dengan menggunakan huruf script. Nah ini ya kalau di sekolah atau di kampus sudah jelas, tipografi ini bahkan nggak cukup 1 semester, biasanya sampai beberapa semester, minimal 2 semester, hanya untuk mengenali tentang masalah huruf gitu ya, sampai kita akhirnya bisa menciptakan huruf-huruf kita sendiri yang kita mau. Nah ini kita lihat
Mungkin boleh ada yang menanyakan Mas Eko atau tunggu Oh, ya, selesai? boleh. Ini supaya nggak bosan dan nggak pada tidur ya. Boleh. Kalau tadi ada pertanyaan supaya nggak kelupaan. Boleh Pak Rudi. Pak Rudi mulai ngantuk ya. Udah mulai boring. Oke, boleh. Banyak banget nih katanya, berarti Bapak Ibu atau adik-adik yang ingin menanyakan boleh silakan ditanyakan langsung nih ke Mas Eko-nya nih. Terkait dengan font itu Mas Eko ya, tadi ada serif, ada sans serif, termasuk script. Paling tidak font apa sih Mas yang bisa direkomendasikan yang dapat kita pergunakan dengan baik gitu? Secara umum semua font itu baik. Jadi kalau dibilang rekomendasi, ini balik ke hal yang sebelumnya saya jelaskan. Kita akan kembali ke siapa kita bicara, ke tujuan apa kita membuat desain itu. Karena ini akan terkait dengan pemilihan font. Misalnya pada saat kita butuh pesan yang agak sedikit konservatif gitu ya, maka penggunaan font-font serif ini akan lebih baik. Gitu. Tapi pada saat kita masuk ke kategori produk yang bebas, yang nggak kepengen kelihatan kaku gitu, maka penggunaan sans serif ini cenderung dia kelihatan lebih istilahnya ya, lebih bebas gitu. Dia lebih free, dia nggak terikat. Nah kalau di script itu yang tadi kita pengen melakukan pendekatan seolah kita memberikan pesan personal ke orang itu. Tapi hati-hati dengan script. Kenapa? Script ini seringkali saya menemukan mahasiswa atau siswa atau pemula gitu ya. Ini karena ngerasa senang dengan fontnya, akhirnya dia pakai dalam bentuk teks yang panjang, dia pakai script. Padahal orang capek nih ngelihatnya nih gitu. Script pun itu nanti macamnya ada banyak lagi. Bagaimana kita memilih font, ini akan sangat berpengaruh kepada tampilan desain secara keseluruhan. Gitu Pak Rudi. Ya, paling tidak bisa dikatakan sans serif lah ya, yang lebih ramah enak. Biasanya begitu. Untuk desain-desain yang sifatnya pendek ya, artinya bukan desain-desain dengan pesan panjang ya, itu cukup aman lah. Mau disebut lagi mereknya boleh ya, tapi sering diledek sama desainer senior. Kamu nggak punya huruf selain Helvetica sama Futura ya? Hurufnya itu lagi gitu kan, itu huruf yang paling aman gitu. Oh gitu. Iya betul. Boleh ada lagi kalau mau didiskusikan? Ayo Bapak Ibu silakan. Adik-adik. Siapa yang mau bertanya boleh. Saya coba raise hand dulu biar kasih tanda ke kami kira-kira. Karena takutnya secara tidak sengaja mikrofonnya terbuka. Ayo. Santai aja, kita kayak ngobrol aja kok. Jadi disampaikan nggak usah tegang, nggak usah kaku pertanyaannya. Malu-malu nih. Pak Miftahul mau bertanya ya Pak? Boleh Pak, silakan Pak dibuka mikrofonnya Pak. Halo, tes. Masuk Pak suaranya Pak? Masuk diterima Pak Miftahul. Mungkin agak melenceng dikit ya, tapi masih berkaitan dengan desain tadi. Oh maaf, ini Mas Miftah. Panggilannya Mas Miftah ya? Boleh Miftah, boleh Munib. Oh boleh sama Munib. Dari mana? Dari Kudus Pak. Oh dari Kudus. Ya. Kasus pun Mas. Begini, ini melihat dari pengalaman gitu. Terkait desain itu masih banyak masyarakat yang kurang begitu menghargai Pak. Sebagai contoh misal kita ketika desain mungkin banner atau apa gitu, itu kadang biaya desain ini nggak dihitung Pak. Jadi yang terjadi di masyarakat, padahal ilmu desain ini sangat luar biasa sekali, membutuhkan waktu belajar yang cukup panjang, tapi nyatanya di masyarakat ini masih belum mengerti gitu Pak. Nah ini mungkin ada tipsnya atau bagaimana Pak? Jadi saya sendiri kadang dimintai tolong, tapi ya cuma sekedar orang, Mas minta tolong buat ini, ya paling ucapan terima kasih gitu saja gitu. Nah ini kan jadi repot, kita butuh waktu, butuh tenaga dan seterusnya, tapi penghargaannya kurang gitu. Ya mungkin itu dari saya.
Terima kasih Mas Miftah ya. Jadi kebetulan dulu saya sempat diberi kesempatan buat berbagi juga sama teman-teman, tapi bukan di Kudus sih, sebelum Kudus di Demak. Waktu itu sempat sharing dengan teman-teman AKN dari Demak tuh. Tapi kalau nggak salah Kelahiran ada yang saya dari Kudus. Demak, Pak. Ini kayaknya yang paling trending beberapa tahun terakhir jadi istilah desain gratis itu ya. Desain grafis bukan desain gratis gitu ya. Ini sering jadi pertanyaan, bahkan mahasiswa juga kadang-kadang nanya gitu. Sebenarnya nilai penghargaan itu sebenarnya bagaimana kita meracik desain itu sendiri. Jadi biasanya masyarakat awam itu berpikir desain itu hanya sekedar kerjaan operator. Itu kan karena dia bisa software itu aja gitu. Kalau saya bisa software itu sih juga bisa kok bikin. Padahal ya kayak kata Mas Miftah tadi, sebenarnya banyak banget yang mesti kita pelajari. Kita harus paham tentang tipografi, belajar bersemester-semester, dulu belajar jungkir balik, dapat nilai harus remedial lagi, tugas harus dikembalikan lagi gitu, sampai kita benar-benar ngelotok tentang huruf itu. Belajar layout juga ternyata kombinasi pola itu banyak sekali, bagaimana kita mendapatkan komposisi, strategi kita membuat layout itu seperti apa, ternyata juga bukan hal yang mudah gitu kan. Bahkan untuk yang orang paling anggap gampang itu masalah warna. Ternyata warna begitu kita belajar desain grafis ternyata rumit gitu. Nah, sebenarnya problem rata-rata desainer itu adalah kemampuan komunikasi. Karena desainer itu kadang-kadang merasa dirinya seniman. Jadi saya tidak banyak bicara, saya hanya berkarya. Akhirnya apa? Dia tidak menjelaskan. Nih, kamu lihat sendiri karyaku. Gitu. Habis itu kita berharap orang ini akan menilai dengan sangat mahal, dan kemudian kita mendapatkan bayaran yang layak gitu ya. Padahal kadang-kadang kita harus sedikit show off. Kalau saya, itu yang saya lakukan. Show off ini bukan dalam arti kata negatif ya. Show off ini sebenarnya mengedukasi, bukan hal yang buruk. Kalau kadang-kadang kita melihatkan proses kreatif yang kita lakukan itu seperti apa. Pada saat kita melakukan mapping, sampai kita buat sketch-nya, ternyata bikin sketch-nya nggak gampang. Pada saat kita bikin sketch, kita buat alternatifnya, dasar pertimbangannya apa, bahkan si orang ini sampai tahu, bikinnya ini ternyata prosesnya rumit juga ya. Ternyata bukan sekedar nongkrong di depan laptop sebentar setengah jam jadi. Bisa jadi, ada yang bisa melakukan itu, tapi karena dia udah expert, wawasannya udah luas banget, dia data udah ada di kepalanya, sehingga dia bisa mengeksekusi itu dengan cepat. Ini beda nih, sama yang sekedar kotak-atik. Sebenarnya, orang itu menghargai itu dari sana. Orang awam, itu ternyata menilai itu dari sana. Jadi orang bisa membedakan, ini karya yang dibuat dengan serius, atau ini karya bagus, tapi kayaknya gitu-gitu aja. Akhirnya seringkali, mohon maaf nih, ini bukan maksudnya mengecilkan atau gimana, memang kadang-kadang ada nasib buruk juga di sana gitu, itu nggak selalu seperti itu juga, tapi kebanyakan yang saya temukan, saya hampir jujur sudah lebih dari 20 tahun ada di bidang kreatif ini, saya mulai dari nol dulu, baru dari masih kuliah sampai jatuh bangunnya sampai ke posisi seperti sekarang gitu ya. Buat gambaran aja gitu ya. Ini bukan maksud nyombong, tapi pada saat ini saya membuat desain, bahkan saya tidak memberikan harga. Saya bilang, oke, kasih saya waktu, saya bikinin. Tapi pada saat saya menyerahkan, itu bukan cuma tampilan logonya toh. Saya jelaskan semua dasarnya. Jadi itu satu paket. Jadi bukan saya cuma ngirim, Mas, ini logonya udah jadi, gambarnya kayak gini. Enggak. Saya kasih tahu, ini datanya, marketmu tuh seperti ini, produkmu tuh seperti ini, profil klienmu tuh seperti ini, konsepnya seperti ini yang kita temukan, ini proses kreatif kita, sampai tak kasih akhirnya desainnya seperti ini.
Kalau untuk klien-klien yang komersial, untuk logo misalnya, belum pernah sih ada yang ngebayar di bawah 5 juta. Padahal itu saya nggak ngasih harga. Bahkan untuk UMKM yang benar-benar tadinya saya nggak mau dibayar, saya nggak tahu, ternyata beliau memberikan kue gitu ya, memberikan kue. Karena saya menolak, yaudah ini kue dari teman UMKM saya. Gitu. Begitu sampai rumah, ternyata di bawah kue itu, di bawah toples yang paling bawah, ternyata ada amplopnya dari 1,5 juta. Itu mau saya kembalikan nggak mau. Dan saya bingung, Bu, ini apa nggak terlalu mahal? Karena saya ngeliat skala usahanya gitu ya. Dia masih industri rumahan. Dia bilang, Mas pengerjaan itu serius banget. Dan saya nggak nyangka hasilnya seperti ini. Ini di jauh lebih ekspektasi saya. Nggak enak lah kalau saya gratisin. Ini sebenarnya gambaran. Tapi ada juga karena desain yang memang nggak perlu kita hargai mahal. Kalau memang kita mau ngejual, jadi bisa jadi buat pancingan. Tapi kita kasih kualitas yang bagus. Kalau saya prinsipnya, desain mau dihargain mahal atau dihargain murah. Kalau ada orang yang minta tolong, saya punya budget segini, bisa bantu saya nggak? Itu nggak berarti saya menurunkan kualitas desainnya. Kadang-kadang orang mikir, duitnya cuma segitu, udah bikin cepet aja, gampang aja. Enggak, itu proses itu tetap saya lakukan. Walaupun agak lebih pendek, karena risetnya jadi nggak terlalu ribet banget, tapi proses itu tetap saya buat. Kenapa harus begitu? Desainer itu diakui dari kredibilitas dan karyanya dia. Jadi kalau misalnya kita kemudian sekali kita ngeluarin desain yang kayaknya ecek-ecek banget, yang kayaknya orang gitu, rusak tuh kita. Karena desainer itu dilihat secara persen. Jadi ibaratnya desain tuh jadi bagian dari harga diri seorang desainer lah. Ibaratnya begitu ya Mas. Itu harga diri saya banget gitu. Jadi kalau sampai jelek atau sampai nggak bagus atau dinilai remeh sama orang, wah itu udah masalah harga diri itu gitu. Maka kenapa harus kita perjuangkan dengan baik, dan itu harus explainable, harus bisa kita jelaskan. Nah karena yang desain dihargai murah karena kita tidak memberikan penjelasan apa-apa, atau kita juga lihat si klien ini siapa gitu. Jadi kalau misalnya si klien ini adalah memang ini buat acara kantor, budgetnya nggak ada juga, saran saya sih ke teman-teman, ini ambil selisih aja kalau gitu dari produksinya. Nggak apa-apa. Sebenarnya komponen desain itu kita masukkan di produksi. Nah ini untuk tips untuk mengatasi tipikal klien yang nggak menghargai dan dia nggak bisa diedukasi, pasti ada dong. Nah ini mungkin dia bisa ngomong Viva itu tuh. Jadi udah dia kasih tahu begini, udah saya terangin juga gitu. Lo kok nggak peka ya? Gitu. Kalau istilahnya sekarang gitu ya, nggak peka ini gimana sih? Masalah harus ngomong to the point kan izin. Orang Jawa lagi apalagi kan biasanya nggak enakan nyampeinnya. Akhirnya ya seperti itu Mas. Itu bisa kita sisipkan di cost produksi. Tapi dengan catatan kita juga memastikan desainer ini juga harus paham tentang produksinya. Kita juga harus tahu pada saat kita berikan produksi itu kita nggak ngasih hasil produksi yang murahan. Kita juga kasih kualitas yang baik. Artinya karena kenapa harga kita di atas rata-rata. Oh, itu kalau kepercetakan di sana langsung harganya segini nih. Udah pakai flex Cina, hasilnya agak grepesan, warnanya gampang luntur, masih kelihatan semi-semi bergaris. Wah, kalau yang ini saya ngomong ini, saya nggak enak nih. Ini ada pakarnya Pak Rudi nih. Pakarnya printer nih, beliau ini sebenarnya pakarnya printer. Misalnya seperti itu. Beliau sangat tahu lah kualitas-kualitas printer gitu. Tapi ada ya Pak Rudi ya. Hasil print yang begitu. Orang ngejar murah. Berapa harganya? 9.000 per meter. Wow, 9.000 per meter gitu. Ya udah. Mau, tapi begitu terima hasilnya, yang dijelekin adalah orang yang dipesan. Dia ngasih budget, yang dijelekin orang yang dipesan. Si itu jangan ngeprint sama si itu printannya jelek gitu. Jadi korban kita gitu. Akhirnya kita bisa, oh ini saya punya harga misalnya 25.000 per meter, tapi sampean atau Anda bisa dapat ini semua nih, dan kualitas saya jamin. Nggak apa-apa. Misalnya kalau kayak banner, saya nggak pernah hargain mahal untuk banner. Bahkan saya kalau banner tuh misalnya di dalam paket pekerjaan biasanya nggak saya hitung. Saya cuma hitung di produksi.
Misalnya paket nih, seminar. Oh, dia bikin poster, dia bikin, biasanya ada goodie bag gitu ya. Kemudian ada bukunya penjelasannya, atau dia butuh beberapa desain untuk promonya seminarnya dia gitu. Itu biasanya saya masukkan dalam bentuk satu paket seminar. Masuk ke wilayah backdrop atau banner, itu nggak saya hitung. Bebannya saya masukkan di cost desain yang lain. Saya masukkan di produksi. Tapi kalau seandainya hanya itu aja, nah itu maka yang kita hitung ya kita masukin ke produksi dan kita lihat lagi klien kita siapa, kira-kira gitu Mas Miftah. Monggo di ini mudah-mudahan kalau bisa menjawab ya. Ini sih tips ini saya bagikan ke mahasiswa. Seharusnya sih kalau saya nggak di sini nih, saya bisa ajak alumni ini yang kemarin baru lulus, kebetulan karena sering sharing sama saya, dan si mahasiswi ini dia fokus untuk brand identity, dan dia pernah sharing persis seperti yang Mas Miftah sampaikan, dan akhirnya dia melakukan tips yang saya lakukan. Terakhir kemarin sebelum dia memulai skripsinya dia, atau tugas akhirnya dia, ceritanya dia ke saya, ternyata bener Pak, begitu kita jelasin dari awal sampai akhir dan itu kelihatan beda jauh. Saya sendiri juga nggak nyangka ternyata jauh lebih keren ya presentasi desain seperti ini ke klien, dan trust mereka ternyata jauh lebih tinggi ketimbang saya tiba-tiba langsung ngirimin 2 atau 3 gambar alternatif desain dan mereka disuruh pilih. Tapi pada saat mereka melihat data-data dan kreatifnya, respon mereka dan ini mereka jadi lebih hati-hati Pak, walaupun mereka tahu saya masih sekolah. Mereka jadi lebih hati-hati dan mereka penghargaan mereka itu beda. Kira-kira gitu Mas Miftah. Dan ini mungkin bisa di-share juga sih ke adik-adik gitu ya di sana gitu ya. Tips-tipsnya gitu. Monggo. Nah, terkait dengan adik-adik nih, Mas Eko, ternyata banyak dari yang hadir di ruang webinar kita ini, ya ada adik-adik siswa dari SMK Negeri 1 Motilango. Saya nggak tahu sebutnya benar-benar belum nih. Nama tempatnya dari mana. Nah, jadi dari pertama nih, sangat menarik Pak pertanyaannya. Dari Alfian Wahab, ya. Dia menanyakan, seorang desainer itu fungsinya sebagai apa ya Pak? Jadi fungsinya, terus kemudian dari Haikal Amara, rupanya jenis-jenis desain grafis itu apa aja sebenarnya, jenis-jenis desain grafis ya. Nah, ini memang beberapa pertanyaan berturut-turut nih Mas Eko nih. Boleh coba berikan tanggapannya. Terus juga ada yang ingin menjadi desainer, belajarnya mulai dari mana nih Pak, katanya gitu. Bahkan belum sampai ke sana pun sudah ditanyakan juga kesalahan terbesar apa yang harus dihindari dari seorang desain grafis. Waduh, pertanyaannya cukup berat ini Pak Eko. Silakan Pak untuk ditanggapi. Ini masalah kesalahan kayaknya nyambung sama webinar kita yang lalu Pak Rudi ya. Jadi agak teknis ya. Oke. Tadi pertanyaan pertama itu sebenarnya posisi desainer grafis itu ada di mana ya kalau nggak salah ya? Masalah posisi desainer grafis. Desain grafis itu apa sih kerjaannya? Paling nggak sederhananya seperti itu Pak Eko. Oh, ya. Sebenarnya cukup banyak istilah desainer dipakai. Ada desainer fashion, ada desainer untuk rumah gitu ya, interior, ada desainer interior, kemudian ada desainer grafis, ada juga masuk ke desainer produk. Ini bukan berarti ini semua dikuasain sama satu orang. Ini masing-masing bidang ilmunya beda. Pak Eko, sebentar Pak, kalau bisa share-nya di stop dulu Pak, biar kita bisa lihat wajah Pak Eko, jadi sambil menjelaskan. Oh, nggak kelihatan ya? Share screen-nya ditutup dulu. Iya, maaf. Nah, dari tadi saya nggak kelihatan ya, padahal saya tadi salto, saya spot jam di sini, jadi nggak kelihatan ya. Ya, tidak apa-apa, silakan dilanjutkan. Iya. Oke. Kalau ngomongin kerjaan desainer, kita ngomong tentang desainer grafis, khususnya desainer grafis. Artinya jangan sampai kita masuk ke wilayah yang lain. Desainer grafis bukan desainer fashion, karena nggak belajar tentang tata busana, nggak belajar tentang pola gitu. Bukan desainer interior juga gitu.
Tapi kalau seandainya dari dasar desain grafisnya kemudian bisa meningkatkan, menambah lagi ke wilayah itu jadi dasar yang sangat bagus untuk peralihan pun itu sangat bagus. Bukan berarti ini ada yang lebih tinggi atau lebih rendah sebenarnya. Karena masing-masing ini punya tingkat kesulitan sendiri. Nah, kalau buat yang menanyakan itu tadi, berarti kemungkinan baru mau masuk atau baru kepengen tahu berarti belum sekolah desain gitu ya. Gambarannya gini, kalau kita bicara jadi desainer grafis itu adalah tampilan. Grafis itu goresan, coretan. Jadi pada saat kita membuat menjadi seorang desainer grafis, kita membuat sebuah tampilan sebenarnya. Kalau kita bahasakan lebih lengkap, kita bikin tampilan visual. Untuk apa? Tergantung tujuannya. Nah, terus fungsinya atau pekerjaan desain grafis itu ngapain aja? Macam-macam. Desain grafis itu dia bisa mendesain kemasan, dia bisa menjadi desainer material promosi, misalnya promosi ini bisa iklan, bisa poster, bisa backdrop. Tapi yang lebih dominan yang kita buat ini adalah visual. Jadi kaitannya semua dengan visual. Ini yang hal yang mendasar. Bahwa kemudian nanti kalau desainer bikin tas gimana? Kalau desainer itu kemudian bikin kemasan itu kan bentuknya 3 dimensi. Itu gimana? Di desain grafis itu basicnya akan diajarin. Jadi kalau masuk ke sekolah desain grafis itu ada ilmu dasar namanya nirmana. Ada dwimatra, ada trimatra. Di dwimatra itu siswa itu akan dikenalkan dengan hal-hal yang sifatnya dasar. Tapi ini yang dilatih itu adalah sense dan taste, rasa. Sebenarnya berarti rasa. Di situ dilatih dengan arsiran, berulang, sampai kita bisa ngerasain garis itu, kita bisa membuat garis lurus pattern secara berulang, kita bisa membuat lengkungan secara sempurna sampai berulang gitu tanpa alat bantu gitu. Kita bisa membuat titik-titik dengan sempurna. Kita bisa membuat bentuk, entah itu sculpturing, entah itu sifatnya abstrak misalnya, tapi dia paternal, itu juga bisa. Pada saat kita bilang trimatra, trimatra ini ada bentuk 3 dimensi. Di situ setiap orang yang belajar tentang nirmana trimatra, dia mulai dikenalkan tentang bentuk. Ini kalau dibentuk 3 dimensi seperti apa? Bagaimana keseimbangannya dia? Bagaimana proporsinya dia? Bagaimana kenyamanannya kalau misalnya kita buat itu harus disentuh, harus dipegang. Itu harus dipegang secara matang. Dan siswa itu dilatih di sana sama para guru atau para dosen. Ini bukan hal yang bisa dilakukan serta-merta saat itu juga langsung jadi, kecuali bakat alami. Bakat alami itu ada orang berbakat yang nggak belajar, tapi sebenarnya dia talented. Jadi naluri dan tesnya dia sudah ada bawaan, dan yang dia buat, walaupun dia nggak ngerti basic ya, dia langsung bikin, kok bener ya? Kenapa? Karena tesnya bagus. Dia tahu, dia bisa merasakan, oh kalau ditaruh di sini proporsinya nggak dapat. Oh ukuran hurufnya nih untuk judul nih harusnya segini. Ah ini baru pas. Oh warnanya ini dipakai. Yang digunakan adalah feeling. Jadi bisa menghasilkan desain yang sangat bagus dan benar. Nah kalau saya selalu ngomong ke mahasiswa atau mahasiswi, anak tingkat awal tugasnya ada latihan. Kedua, dia mengetahui desain yang benar itu seperti apa. Begitu masuk ke level berikutnya, maka dia sudah harus bagus. Karena jam terbangnya sudah lewat 1 tahun. Tesnya dan feelingnya mulai terlatih. Karena nggak semua desainer itu bakat alam. Desain itu bisa dilatih, dibangkitkan. Tapi ada orang juga yang sampai belajar bertahun-tahun, tetap tidak bisa ngerasain, baru jangan dipaksa, itu bukan wilayahnya. Berarti feelingnya emang nggak kerasa gitu. Ternyata dia bisa jadi lebih matang kalau ada di wilayah yang lain. Kemudian di level yang ketiga, dia harus cepat. Bukan berarti kalau kita ngedesain tuh harus lama banget gitu. Wah saya pikirnya begini, saya begini.
Ada desainer yang lama karena proses. Ada desainer lama bukan karena proses, tapi karena kemalasan. Atau kelambanan dalam pengoperasian software, itu juga bisa. Itu ada problem. Jadi dia juga harus aplikatif, dia harus mengerti software yang dipakai, dia harus bisa menggunakan software secara efektif dan cepat. Pada saat misalnya dia bukan D3 atau bukan SMK, tapi dia S1 gitu misalnya. Kalau, oh ya ini saya menjelaskan karena ini politeknik ini vokasi ya, jadi bukan teoritis, kita nggak akan bicara tentang kajian, kita bicara aplikatif. Di level terakhir, dia sudah bisa jadi konseptor. Dia menciptakan konsepnya, dia tahu ini akan dioperasionalkan seperti apa, dan dia bisa mempresentasikan itu dengan sangat baik. Dia tahu dari A sampai Z. Jadi itu adalah sebuah proses yang harus dilalui untuk seorang desainer. Dan itu yang membuat desainer itu secara pekerjaan, secara profesi, dia menjadi partner untuk klien-kliennya. Dia memberikan solusi. Desainer itu adalah solution maker. Orang datang ke desainer karena apa sih? Karena punya masalah. Masalah apa? Dia nggak bisa ngedesain. Dia nggak tahu nih harus ngomong ke market itu seperti apa. Dan desainer ini memberikan solusinya. Oke, Bapak cara nyampe ini kayak gini. Ini desainnya tampilannya seperti ini. Komunikasinya juga seperti ini. Sebenarnya sih, pada saat bicara tentang komunikasi pesan, entah itu tulisan atau slogan, kalau di wilayah kerja yang benar, sebenarnya saya nggak bisa bilang benar juga, salah ya kalau saya bilang benar. Tapi secara umum, kalau di biro iklan, itu ada tim. Jadi kalau udah bicara tentang teks, bicara tentang slogan, bicara tentang bikin naskah iklan atau pesan dari sebuah sosial media gitu dalam bentuk kata-kata gitu. Ada yang bertugas lain lagi namanya copywriter, dia yang bikin naskah itu. Ini dua ini kerja tim, dia kerja bareng, dia diskusi, oh ini tampilan seperti ini, atau bisa juga slogannya apa nih? Slogannya kayak gini. Oke, kalau slogannya kayak gini berarti ini visualnya harus saya support dengan kayak gini. Ini nyambung nggak sama market kita? Diuji, oh ternyata connect. Ternyata yang kita buat ini cocok dengan market yang akan kita tuju. Nah, disinilah desainer itu jadi solution maker. Dia sudah layak dijadikan partner. Nah, secara jenjang, ini kan beda nih, SMK, D1, D2, D3, sampai S1, gitu ya. Saya nggak setuju sih kalau kemudian dinyatakan SMK cukup jadi operator aja. Enggak, jangan. Berikan mereka bekal lebih. Bahkan di Politeknik waktu sebelum kita menjadi D4 ya, sarjana terapan ya, kita ada 3, tapi waktu itu mahasiswa udah saya bekali dengan dasar metodologi dan dasar konsep. Fungsinya untuk apa? Supaya kalau dia akan melanjutkan berkarir, dia akan sangat dengan cepat menyerap apa yang ada di lapangan, dari creative director, dari art director, dan mereka akan sangat nyaman sekali pada desainer lulusan dari kita ini. Dan itu akan sangat berpengaruh kepada karirnya dia. Biasanya S1 itu jadi art director junior, tapi anak D3 itu dia levelnya dia masih graphic designer. Dari SMK itu biasanya operator visual atau visualizer. Dia benar-benar diarahkan semua. Jadi kadang-kadang layout pun sudah diberikan. Si anak SMK ini, ya udah dia tinggal eksekusi, dia jago di softwarenya. Oke, dia tinggal eksekusi. Nah ini harus diberikan nilai-nilai tambah. Kenapa? Walaupun mereka pada saat tahap awal mereka lulus, kemudian pekerjaan yang masih seperti itu, tapi kalau dia punya pengetahuan lebih, dia otomatis karyanya akan berbeda. Dan itu akan dilihat sama lingkungannya. Maka karirnya dia akan lebih baik juga di sana. Kira-kira itu gambaran untuk pekerjaan. Terus yang kedua tadi apa Pak Rudi? Yang dari... Ya sebenarnya sih sudah cukup terjawab dari Mas semua Eko. ya? Ya, karena sebenarnya sih kelihatannya lebih mengarah bagaimana menjadi desainer itu sebagai pemula, ya apa yang harus dipelajari, kemudian apa sih yang mesti karena ini banyak dari adik-adik ternyata
Tadi SMK itu ada di Gorontalo, Pak. Oh, di Gorontalo, teman dari Sulawesi. Apa namanya susah nih. Iya, iya, iya. Motilano ternyata dari Motilano. Gorontalo. Ya, Iya, iya, iya. bahkan juga ada nih dari Merauke, uh, terus dari Papua, terutama memang dari adik-adik dari Indonesia bagian timur sepertinya ya. Dan di Saya sana dulu, Pak Rudi, saya dulu beberapa tahun yang lalu itu sempat meng-capture beberapa karya adik-adik dari Sulawesi sama dari Nusa Tenggara. Karyanya luar biasa, sangat luar biasa. Dan kalau nggak salah itu salah satu karyanya itu ada yang viral. Jadi saya sih nggak membeda-bedakan teman-teman dari daerah manapun juga, karena sekarang ini zamannya udah berbeda. Kita nggak akan menganggap bahwa wilayah daerah selain Pulau Jawa itu pasti tertinggal gitu ya. Saya kira enggak. Saya lihat kemajuannya sekarang luar biasa sekali. Dan karya teman-teman ini ya luar biasa. Karena memang cuma butuh sedikit pengarahan atau sedikit informasi tambahan aja gitu. Makanya tadi saya bilang sharing Pak Rudi. ya, makanya Mas Eko ini ternyata masih pada semangat semua nih. Tadinya Alhamdulillah. justru di Papua sana, Iya. waktu Indonesia Timur sudah jam 5 sore ya, sepertinya kita di sini masih jam 3. Oh iya benar. Apakah karena di sini memang banyak sekali nih pertanyaannya nih. Contohnya salah satunya dari adik Widiana nih sepertinya ya. Iya. Sarana apa yang bisa dipakai untuk media komunikasi grafis? Nah, maksudnya apa nih? Mungkin Dewi Diana kalau mau disampaikan secara langsung ke Mas Eko, boleh dibuka mikrofonnya. Jangan takut. Iya nih nggak kelihatan tampilannya. Widya. Iya. Yang mana nih? Widiana ya? Ya. Dari sama sih sepertinya dari SMK Negeri 1 apa? Oh, kalau ini sebentar. Tadi kalau yang Widiana itu SMK Negeri 1 Motilango. Oh. Ya, jadi Yeah. media komunikasi grafis apa sih yang sarananya bisa dipergunakan. Terus kemudian ini juga cukup menarik dari Ika Rahma Dhani menanyakan bahwa kebetulan jurusannya TKJ sepertinya nih, teknik komputer jaringan nih DIK sekolahnya sebentar, ini kok agak TKJ sama aja sih pertanyaannya berarti. Ada Ika sama Dewi Diana, pertanyaannya sih sama. Jadi sarana apa yang bisa dipakai untuk media komunikasi grafis? Media komunikasi grafis. Ya, betul. Agak ngambang ya pertanyaannya ya. Makanya saya pikir untuk bisa sedikit lebih jelas pertanyaannya boleh ditanyakan langsung. Ini Kak Rahma ada nih, Kak Rahma Dhani ya? Ya, betul. Okay. Mungkin mic-nya bisa dihidupkan, Deika? Iya, Oke. Okay. Nah, maksudnya media komunikasi grafis nih gimana? Ya, silakan. Ya, mana suaranya? Hilang tiba-tiba. Iya, tadi udah dibuka, dimatiin lagi. Malu ya? Iya. Enggak apa-apa. Bebas aja, santai aja. Oke, kalau memang yang malu, kita lanjutkan lagi. Ini ada dari Alpian Wahab. Mungkin ini Pak Rudi, saya nggak enak juga. Itu mudah atau sulit itu Pak Eko? Apa? Jadi desainer itu mudah atau sulit Pak? Oke. Ini tadi saya coba meraba dulu yang dari DIK sama Dek Widya ya. Jadi kalau kita bicara media komunikasi grafis itu semua media itu bisa jadi media komunikasi. Mau permukaan apapun juga itu bisa jadi media komunikasi. Bisa di kaos, bisa di tas, bisa di manapun juga. Selagi kita bisa menuangkan karya kita, dia bisa jadi media komunikasi grafis. Mungkin kalau itu yang ditanyakan. Jadi nggak melulu tuh harus di print, ya kaos sekarang bisa di print ya, kaos bisa di print, ya di sablon pun itu di print. Tapi maksudnya nggak melulu medianya itu harus kertas, enggak. Gitu. Dan termasuk sosial media ini, media komunikasi grafisnya apa? Digital.
media komunikasinya ini adalah sosial media. Yang jadi tampilan di Instagram yang kita lihat bagus-bagus itu, kalau kita lagi browsing gitu, kita lagi search atau apa, kita lihat laman depannya, itu tampilan orang menarik-narik banget ya gitu ya. Pesan-pesannya bagus-bagus banget ya. Itu pekerjaan anak grafis. Banyak banget kalau yang bisa dijadikan media komunikasinya. Kalau pertanyaannya yang lain itu maksudnya adalah bagaimana kita bisa memamerkan karya kita supaya orang tahu kalau kita ini seorang desainer. Jadi orang mesen desain. Mungkin itu termasuk pertanyaannya juga ya. Jadi kayak kalau iya mungkin bisa ngacungin jempol atau mengangguk gitu. Kalau seandainya itu pertanyaan nih, sekarang udah ada banyak nih. Ada banyak situs yang menyediakan space untuk para desainer mengupload portofolionya mereka. Beberapa mahasiswa kami itu ada yang dia dulu ikut lomba gitu, ikut lomba desain logo kebetulan, itu nggak menang sama dia, kemudian di-upload di DeviantArt atau di Behance gitu ya. Setahun kemudian tiba-tiba ada perusahaan Australia menghubungi dia dan menanyakan apakah logonya dia itu available. Maksudnya available ini apakah logonya itu hanya dipajang atau boleh dibeli. Karena si perusahaan ini kebetulan dia kepengen simpel dan melihat dan menyukai si logo itu, dan menurut si perusahaan itu ini sesuai nih dengan harapan mereka, ada nilai-nilai yang sesuai gitu, ada tujuan yang sesuai, dan menurut mereka tampilan logo itu cocok sama mereka. Dari nggak laku dari kompetisi karena dikomunikasikan lewat website yang menyediakan space-space gratis untuk para desainer itu majang karyanya, tiba-tiba dibayar $500. Yang di sini belum tentu, pada saat di kompetisi itu kalau nggak salah dicerita tuh pemenang lombanya itu sudah dibayar $1,5 juta Pak Rudi. Jadi ternyata justru karena nggak jadi pemenang, ternyata ada perusahaan asing yang ngebeli, jadi dibayar $500. Kalau kita kali 14.000, 14.000, ya udah sekitar 6,5 sampai 7 juta rupiah kalau dirupiahkan. Jadi banyak banget. Jadi kalau media komunikasi adalah bagaimana kita menyampaikan pesan diri kita, yaitu seperti itu, lewat media portofolio. Facebook dan Instagram itu juga media komunikasi kita. Tapi kalau menanyakan yang dipakai desainer grafis untuk bekerja jadi media menyampaikan pesan, produk-produk ya tadi ada banyak banget. Setiap survei itu bisa dilakukan. Ngomong jadi desainer susah atau gampang, kita bicara soal niat sama semangat. Buat saya sendiri sharing ya, kalau saya sendiri ya, pada saat saya menginginkan sesuatu, saya menyukai sesuatu, atau saya bercita-cita untuk menjadi sesuatu, maka di situ nggak ada istilah susah atau berat, karena semua akan kita lakukan dengan fun, kita akan melakukan dengan senang, secapek apapun juga, sesulit apapun juga. Biasanya kalau kita senang, kita nggak akan merasa itu jadi beban, tapi kesulitan itu akan kita rasakan sebagai tantangan. Ini saya harus bisa ini. Saya nggak bisa, ini saya harus cari tahu gimana caranya ini sampai bisa. Ini saya nggak mengerti, saya harus cari tahu. Saya ini melewati proses yang cukup banyak, termasuk dari proses otodidak gitu ya. Secara latar belakang saya sendiri, latar belakang saya ini kuliah saya komunikasi. Saya bukan sekolah DKV. Tapi saya bisa menjelaskan dan saya bisa memberikan mata kuliah desain grafis. Karena apa? Karena otodidak. Cuma proses ini nggak gampang. Artinya kalau buat teman-teman sekolah ini akan jauh lebih mudah. Karena waktu 3 tahun sekolah dengan usia yang sangat muda, lulus pengetahuan udah banyak. Kalau saya melalui proses yang cukup banyak, saya harus beli buku banyak banget. Dan kalau di zaman saya mulai dulu belum banyak buku-buku lokal, jadi saya banyak beli buku impor. Jadi sambil kerja itu sambil saya beli buku-buku itu, saya pelajari. Sambil jalan, saya diskusi sama teman-teman desainer yang dari kampus-kampus itu, akhirnya saya paham. Sekarang, saya bisa diskusi dengan teman-teman yang dengan levelan S2. Kita diskusi, dan kita bicarakan tentang sesuatu yang bisa jadi karena kita lebih tahu. Karena ada berbeda nih, anak sekolah sama anak yang belajar niat. Biasanya isinya jadi lebih banyak karena kita nggak tahu semua kita baca. Sementara kalau anak yang sekolah atau yang kuliah, kadang-kadang yang dibaca tuh apa yang diajarin guru atau modul dari guru aja, jadi nggak gali dari buku-buku yang lain, pembanding yang lain. Kita nggak mencoba memahami aplikasinya teori ini ke aplikasi seperti apa gitu ya. Kayak misalnya kayak
kalau tadi presentasi dilanjutkan sampai ke layout gitu misalnya, itu pola bikin layout itu ternyata nggak gampang. Ternyata ada polanya, ternyata ada patternnya, ternyata ada modelnya, ada tipenya, dan bagaimana mengaplikasikan tipe desain. Jadi kalau kita bicarakan susah atau gampang, tergantung personnya. Tapi dibilang mudah, pastinya enggak. Dan nggak ada satu pekerjaan pun yang mudah. Intinya itu sih, profesi itu nggak ada yang mudah. Mau jadi tukang jahit itu gampang, enggak. Sekedar jahit aja bisa, tapi jadi desain jadi penjahit yang profesional pasti nggak gampang. Jadi Pak Rudi ya pasti begitu ya, nggak ada pekerjaan bisa kita anggap mudah ya. Nah, yang pasti Gitu. menjadi desainer itu menyenangkan lah ya, karena kita Betul sekali. memang suka desain, suka menggambar. Nah, itu yang kita bisa manfaatkan. Nah, kelihatannya sini Mas Eko, teman-teman atau bahkan adik-adik yang dari SMK ini butuh lebih banyak bimbingan ini mengenai dasar-dasar desain grafis sepertinya ya, gitu. Nah, kalau memang memungkinkan, nanti saya coba minta Mas Eko ini untuk bisa memberikan workshop mungkin lebih detail, ya, langsung praktek dengan mempergunakan aplikasi. Nah, saya rasa ini akan sangat membantu nih buat adik-adik yang baru senang belajar. Sekali kalau senang saya Pak kalau bisa sharing sama teman-teman, sama adik-adik, memang rasa butuh untuk sharing gitu ya. Welcome, saya sangat welcome banget, dan saya akan senang banget kalau bisa berbagi sama teman-teman semua, karena kadang-kadang ada persepsi yang berbeda tentang desain grafis, pemahaman yang berbeda pada saat memulai awal belajar itu juga pengaruh bagaimana nanti hasilnya. Jadi saya lebih senang kalau kita kasih tahu dari awal tujuan kamu jadi desainer itu seperti ini, dan apa yang harus dilakukan kalau kita mau ngejual desain karya kita, supaya kita setiap saat itu belajar. Sampai detik ini saya terus belajar. Enggak ada istilahnya desainer tuh selesai sekolah berarti ilmunya udah total, enggak. Karena teknologi itu selalu update, strategi itu selalu update, dan itulah challenge-nya. Itulah yang menarik, yang membuat jadi menarik tuh itu. Gitu. Jadi kalau misalnya memang diperlukan, memang banyak yang menginginkan, saya siap buat sharing at anytime. Jadi ya kebahagiaan aja sih Pak Rudi kalau bisa sharing ya sama teman-teman, apalagi nih yang saya happy banget ke seluruh Indonesia ini. Teman-temannya dari pelosok-pelosok ini bikin saya lebih semangat. Nah, jadi Mas Eko sudah bersedia nih, sepertinya nanti kita setting di bulan November ya untuk kita melakukan workshop di sana. Nah, maksudnya melalui webinar seperti ini. Walaupun saya juga kurang tahu kira-kira biasanya kalau Mas Eko pakai aplikasi apa ya untuk desain grafis ya paling umumnya ya? Basic saya kalau ke aplikasi ya, kalau di dasar sih sebenarnya belum pakai aplikasi banget ya, karena emang dasar banget kita tahu tentang prinsip dasarnya, pemahaman dasar desain grafis. Tapi kalau untuk di awal banget yang bisa kita pakai itu Illustrator atau Corel. Saya sendiri cenderung lebih ke Illustrator ya, selain pegangan dari dulu, lebih nyaman juga. Dan yang paling umum kalau dipakai di level produksi, di komersial, mayoritas kita menggunakan Illustrator ketimbang Corel. Tapi ada juga yang senang pakai Corel, alasannya udah ada teman-teman pakai Corel, nggak ada masalah. Ini jadi bukan masalah fanatik-fanatikan sebenarnya. Kenyamanan itu tergantung pengguna. Jadi kalau udah terbiasa pakai Corel akan bilang pakai Corel tuh enak banget gitu. Pakai Illustrator pusing. Tapi kalau dihitung dari pemula, mungkin saya menyarankan langsung pakai Illustrator. Gitu. Ini bukan karena saya pakai Illustrator gitu. Ya intinya lebih banyak kemudahannya aja nanti sementara. Dan kalau memang nanti akan buka kelas, nanti akan saya share lagi ada aplikasi di luar Illustrator sama Corel, dan itu kita nggak perlu bajakan, artinya kalau dibeli pun itu sangat murah. Jadi itu bisa kita share pada saat workshop biar dikasih tahu, ini loh yang cukup efisien, ringan, nggak berat, dan punya beberapa fitur yang bisa dipakai. Tapi bagusnya kenal di dalam dulu gitu. Ya kalau bisa sih memang memungkinkan mempergunakan open source ya Mas Eko, karena saya khawatir adik-adik di daerah atau teman-teman kalau mempergunakan aplikasi yang cukup berat, nah ini yang akan ada kesulitannya tuh. Hardware ya.
Ya, Ya, problem di hardware biasanya. ya selain Koneksi hardware internet ini pada bagus-bagusnya, koneksi internetnya. mungkin suaranya sepertinya juga di sana Oh, ada yang terlihat putus-putus ya karena memang sinyalnya sepertinya turun naik yang ada di sana. Nah, iya, ini iya. coba kita siasati nanti ke depannya karena saya juga lihat di yang melalui voice Facebook pun ada yang menanyakan ini Pak Aris Azim konsep dasar dalam desain makanan untuk UKM bagaimana Pak gitu kan. Nah ini Hmm. bicara balik lagi mengenai konsep dasar desain. Gimana Pak Eko mau dijawab, mau kita lanjutkan karena terus terang memang kita sudah lewat dari jam 3, Oke, masih mungkin bisa? gini. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, tapi ini ada kaitannya kayaknya eh, sama materi berikutnya. Jadi saya tambahkan sedikit, sekaligus ngebahas pertanyaan ini. Gimana Pak Rudi? Boleh, Gitu boleh ya? silakan. Boleh ya? Oke. Malah sudah ditanyakan juga Pak, untuk desain itu membutuhkan modal yang mahal nggak ya? Oh, Waduh. Nah, justru untuk desain tidak mesti kita mempergunakan atau menyiapkan hardware yang mahal-mahal, bahkan juga ya, ya. aplikasinya pun tidak perlulah kita mempergunakan aplikasi yang berat untuk di komputer kita. Nah, silakan Mas Ya. Eko, kelihatannya sudah Oke. share-nya sudah bisa kita lihat. Ya. Oke, ini mungkin tadi saya tambahkan sedikit dari yang tadi, karena ini larinya ke sosial media. Tadi kita ngomongin tipografi, ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan tipografi di sosial media yang orang keterbacaannya tetap bagus. Penggunaan kombinasi itu ada serif dan sans serif ya, di atas itu sans serif, di bawahnya serif, tapi mereka bisa padu. Orang tetap nyaman melihatnya. Ini adalah contoh bagaimana tadi skrip itu ditanyakan. Ini menggunakan skrip lebih personal. Jadi orang nanya, ini dia menanyakan tampilan dia yang mana yang paling keren, kalau ditampil sisi kiri atau tampil sisi kanan gitu. Itu kan sangat personal, makanya dia menggunakan namanya pun Mindy itu sebagai namanya dia gitu. Dia pakai script gitu ya. Nah, seterusnya ini masih di sosial media. Kita nanti akan bicarakan kalau kita nanti bisa lanjutkan lagi sharingnya di waktu yang lebih khusus gitu ya. Ini kita bicara tentang white space, bagaimana kita menggunakan white space, pesan itu bisa sampai dengan to the point, penekanannya juga jelas, nggak bertele-tele, tapi orang langsung ngelihat dan tertarik melihatnya. Kalau ini dipakai di mana? Di sosial media, to the point. Ini di apa namanya, cover story ya kalau di Facebook ya, yang ada di atas. Di Instagram sudah kombinasi. Kemudian bicara tentang warna. Nah, sebenarnya sebelum kita bicara tentang konsep, ini ada banyak banget yang harus kita pahami, termasuk bagaimana kita memahami warna-warna. Bagaimana kita menggunakan warna supaya nggak nyakitin mata. Warna yang dipilih ini bisa efektif, warna ini sesuai sama produknya, warna ini bisa kena dengan personality dari produknya gitu ya. Sebenarnya memang agak beda ini kita bicara kemasan. Kita bicara kemasan, walaupun temanya sosial media. Karena di kampus kita bicara tentang kemasan. Kemasan ini otomatis akan sangat terkait dengan di sini nih. Pertama adalah warna dari kemasan itu. Kita harus paham dulu nih, ini produknya apa. Jadi kemasan apa nih? Kemasan ada kemasan, bisa kemasan pakaian, bisa kemasan produk ya. Produk ini bisa makanan, bisa juga produk ini dalam bentuk benda. Ya, makanan juga benda sih, tapi bendanya bisa jam, bisa buku, agenda, diary, kalender, dan macam-macam. Itu semuanya adalah kemasan. Jadi pada saat kita akan membuat sebuah konsep untuk itu, ini balik lagi ke tadi pada saat saya membahas tentang mind mapping. Jadi pada saat kita bisa melakukan itu, maka dasar-dasarnya kita harus kuasai dulu. Ilmunya itu juga harus kita kuasai.
kemasan ini juga punya problem yang lain. Ini terkait dengan produksinya. Produksinya, kita juga harus ngitung nih, cost-nya kalau kita bikin seperti ini, biayanya berapa ya? Saya pakai apa nih? Oh, saya pakai beli kemasan jadi, tinggal saya kasih label. Misalnya. Oh, supaya produksinya nggak mahal, saya pakai warna monokromatik misalnya. Ini contoh-contoh warna monokromatik misalnya. Jadi warna monokrom tuh dia cuma ada perubahan-perubahan, warnanya lebih tua, lebih muda, tapi itu bisa menciptakan daya tarik. Kalau yang ini, sorry, ini warna-warna dingin. Oh, produk kita kebetulan misalnya es krim atau misalnya es rujak dan lain sebagainya. Warna-warna ini cukup menarik. Walaupun nggak berarti cuma warna ini doang yang bisa dipakai. Ini warna-warna hangat istilahnya. Nah, ini sebenarnya tampilan contoh cover story hampir sama kayak tadi. Kalau tadi yang sebelumnya saya tampilkan itu foto ya, tadi kayak ada Johnson itu ada jari, kemudian tangan bayi mungil gitu, lucu, gemes gitu. Mungkin Pak Rudi jadi kepengen punya cucu buru-buru gitu, lihat tangan bayi lagi. Karena fotonya menarik banget deh, tangan bayi itu kalau rasanya unik gitu ya Pak Rudi, kalau jari itu dipegang sama bayi gitu, digenggam gitu, sensasi rasanya beda. Nah, ini sebenarnya bukan desain kemasan. Saya sebenarnya ada presentasi lain yang lain lagi, tapi takutnya jadi kelamaan nih kalau saya buka dulu ini presentasi saya tentang desain kemasan. Kita lihat nih tampilan, ada lingkaran-lingkaran merah, kemudian ada dasar hitam dengan main ilustrasi simbolik nih, tangan, kemudian ada apa namanya drop air gitu ya, drop water, ada heart, ada daun gitu. Ini semua adalah makna pesan. Bisa nggak nih jadi yang seperti ini, bisa nggak jadi desain kemasan? Bisa aja. Kalau misalnya produknya sesuai. Misalnya ya, kalau kita main ke Bandung gitu ya, atau Bali gitu ya, atau Jogja gitu, itu desainer-desainer muda lokalnya tuh udah mulai mengemas misalnya pakaian gitu. Kemudian akhirnya dibikin kayak label yang digulung ke pakaiannya akhirnya dibentuknya dalam bentuk gulungan, kemudian dibikin labelnya, dan mereka gunakan ini. Itu bagian dari kemasan bukan? Itu adalah kemasan. Produknya sesuai nggak? Oh iya. Karena produknya anak muda gitu, t-shirt gitu, akhirnya dia pakai desain yang catchy, simple, kemudian stylenya unik. Akhirnya dibikinlah desain yang sesuai dengan nafas konsep dari si usaha apa namanya, usaha t-shirt ini. Dan mereka punya style yang sama, mereka punya message yang sama. Jadi kalau kita bicara kemasan itu akan balik lagi bagaimana si konsumen, bagaimana si produknya jenis apa, kategorinya seperti apa. Pertimbangannya akan sangat banyak sekali, karena pada saat kita tahu jenisnya makanan, makanannya apa, ayam goreng, harganya berapa. Kalau harganya sekitar 7.000, 10.000, oke, berarti kita bikin desain yang sifatnya lebih generik. Tapi kalau ini kemudian, oh ayam ini ayam taliwang, ini dibikinnya khusus, kemudian dihargainya misalnya untuk satu porsinya 45.000 misalnya. Oke, ini udah masuk ke premium atau semi premium ya. Berarti kita udah harus memberikan desain yang lebih spesial lagi di kemasannya. Enggak lagi kita kasih pakai styrofoam. Bayangin kalau 45.000 terus kita cuma makanannya dibungkus kantong plastik gitu, terus mau dikasih styrofoam putih polos, dikaretin gitu. Orang yang beli juga nyesel gitu. Nah, beli 45.000 satu porsi, buat 10 orang 150.000 dapatnya begini aja gitu, kan kayak beli pecel lele ya gitu. Pecel lele 12.000 dapatnya kayak gini juga gitu. Jadi ini akan sangat pengaruh. Kenapa? Karena kemasan itu selain branding, dia menyampaikan value dari produknya, dia menyampaikan nilai-nilai, gengsinya orang, rasa kebanggaannya orang yang beli, itu juga berpengaruh di sana. Jadi banyak sekali. Kalau mau dibahas secara detail nih sebenarnya, kalau kita bicarakan bagaimana membuat konsep sebuah kemasan. Karena itu, kalau kita bicara tentang desain kemasan, kayaknya jadi satu materi baru lagi. Dan masih ketemu selama beberapa hari kayaknya sih, ketemu dalam waktu lama lagi.
bisa jadi satu konten baru nih Pak Rudi ini. Jadi ini saya coba bisa berikan gambaran secara ringkasnya aja. Tapi ini buat teman-teman tadi karena waktu kita mau habis ya, buat sekedar ngeliat aja. Ini bagaimana tadi kontras warna, dan ini juga berhubungan dengan kemasan ya. Kemasannya dibikin bening karena produknya sudah menarik, dan itu akan sangat menarik sekali pada saat di display atau dipajang. Ini ada kontras warna, bagaimana ditampilkan, dan kemudian dimainkan secara fotografi, kemudian disampaikan. Oh, ngomong fotografi, lanjut lagi fotografi sedikit. Oke, kita lihat satu foto ini. Ini kelihatan nggak sih buat teman-teman semua kalau gambarnya agak sedikit pixelate, pinggirnya agak sedikit ada pixel-pixelnya gitu, kayak gambar Lores. Pak Rudi kelihatan nggak Pak Rudi? Nggak terlalu kelihatan sih Pak. Oke, kalau dibandingkan dengan ini, kelihatan nggak bedanya sebelumnya sama yang sekarang? Oh iya, ini lebih tajam ya. Nah, pada saat kita nanti akan produksi desain, pastikan gambar kita walaupun hanya di tampilan monitor, gambar itu nggak boleh seperti ini tadi. Resolusi juga harus kita pahami. Ini nanti masalah teknis yang harus dimengerti. Ya. Jadi masalah resolusi high dan low, kemudian terkait dengan impresi gitu ya. Pada saat kita ngambil visual atau kita mengambil sebuah foto, kita harus tahu fokus dari pesan yang mau kita sampaikan di foto itu apa. Jadi kayak ini orang nggak tahu nih, ini saking banyaknya produk ada di situ, jadi nggak tahu ini sebenarnya panjang apa. Yang kelihatan sih kayaknya piring yang dipegang. Tapi kalau kita bandingkan dengan ini, lebih fokus ya. Secara komposisi, dia posisinya agak lebih ke tengah. Center of interest itu cenderung orang mata itu akan ke tengah. Pertama kali kita ada itu. Kemudian kontrasnya dia dengan kiri kanannya itu cukup baik. Jadi nggak terlalu crowded seperti yang sebelumnya. Ini terkait dengan impresi. Orang akan langsung tahu sebenarnya ini menyampaikan pesan apa. Atau seperti ini, kita bandingkan dengan ini. Orang akan lebih kena pada cover story seperti ini, orang langsung aware dengan ini. Nah, ini bagaimana kita main dengan blur atau bokeh untuk membandingkan antara hal yang fokus yang diutamakan. Seperti ini. Nah, 3 visual ini kita lihat orang jadi kelihatan bedanya, jadi tahu kira-kira yang diutamakan pesannya yang mana, gitu. Oke, selanjutnya sebenarnya hampir mirip-mirip, tapi kira-kira ini layout kayaknya nggak mungkin kita masukkan sekarang. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari saya sekian Pak Rudi, waktu kita udah habis juga ya. Baik. Mohon maaf kalau nggak bisa maksimal. Ya tidak apa-apa, Pak Eko juga sedang dalam perjalanan sepertinya ya. Ya sekali lagi, terima kasih untuk semua. Terima kasih Pak Eko, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih apresiasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.